Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi pertama dari mata kuliah Hukum Tata Negara, yakni berkaitan dengan istilah, pengertian, dan objek hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami bahwa hukum tata negara di dalam kurikulum Fakultas Hukum itu merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus Anda semua pahami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi di semua Fakultas Hukum itu pasti ada mata kuliah Hukum Tata Negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada banyak istilah hukum tata negara di berbagai negara, ya. Ada banyak istilah yang digunakan. Kalau di Indonesia kita menggunakan istilah hukum tata negara, sedangkan di Prancis itu menggunakan istilah droit constitutionnel, ya. Di Prancis itu menggunakan istilah droit constitutionnel. Atau dalam bahasa Inggris itu dikenal atau digunakan istilah constitutional law, ya. Jadi kalau dari bahasanya saja kita sudah bisa menerjemahkan bahwa istilah yang digunakan adalah hukum konstitusi. Berbeda dengan di Jerman, ya. Jerman menggunakan istilah Staatsrecht, ya. Staatsrecht itu adalah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah state law, ya, atau hukum negara. Di Jerman menggunakan istilah Staatsrecht, ya. Selain itu juga sering dipakai istilah Verfassungsrecht, ya, Verfassungsrecht sebagai lawan dari Verwaltungsrecht, ya, atau hukum administrasi negara. Jadi yang digunakan itu ada Staatsrecht atau hukum negara, atau biasa juga digunakan istilah Verfassungsrecht atau hukum tata negara. Yang berbeda dengan Verwaltungsrecht, itu hukum administrasi negara. Begitu juga dengan di Belanda menggunakan istilah Staatsrecht. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam bahasa Belanda, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum tata negara untuk perkataan atau untuk istilah hukum tata negara, mereka biasanya mempergunakan istilah Staatsrecht atau state law, ya, atau hukum negara. Dalam istilah Staatsrecht ini dia terkandung dua pengertian, yakni Staatsrecht dalam pengertian luas, dalam arti luas, dan Staatsrecht dalam arti sempit. Staatsrecht dalam arti luas itu adalah mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan Staatsrecht dalam arti sempit itu adalah hukum tata negara itu sendiri. Jadi di Belanda menggunakan istilah Staatsrecht, ya, di mana Staatsrecht ini memiliki dua pengertian, yakni Staatsrecht dalam arti luas dan Staatsrecht dalam arti sempit. Staatsrecht dalam arti luas itu adalah HTN dan HAN, sedangkan dalam arti sempit itu adalah HTN saja. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, istilah hukum tata negara ini dapat atau sering dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi. Makanya di Inggris dikenal dengan istilah constitutional law. Jadi hukum tata negara dianggap identik, ya, sering dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi. Tetapi di antara para ahli hukum sendiri ada pula yang berusaha membedakan kedua istilah tersebut, ya. Ada para ahli yang menganggap bahwa istilah hukum tata negara itu luasannya, cakupannya lebih luas, ya. Cakupan pengertiannya lebih luas dibandingkan dengan hukum konstitusi. Kalau hukum konstitusi itu dianggap lebih sempit karena hanya membahas hukum dalam perspektif teks Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum tata negara itu tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar, sehingga ada sebagian kalangan yang membedakan istilah hukum tata negara dengan hukum konstitusi. Tetapi di dalam kurikulum kita itu menggunakan istilah hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa sih yang dimaksud dengan hukum tata negara? Kalau kita lihat susunan dari
istilah hukum tata negara itu, maka ada 3 kata di situ, ada 3 kata dasar, yakni ada kata hukum, ada kata tata, dan ada kata negara. Sehingga digabung menjadi hukum tata negara. Dari sini barangkali secara sederhana bisa kita rumuskan pengertian dari hukum tata negara, yakni hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, atau bisa juga dengan pengertian lain, yakni hukum tata negara adalah hukum yang mengatur secara khusus ya aspek-aspek yang berkaitan dengan kenegaraan atau ketatanegaraan. Jadi ilmu hukum dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di antara para ahli hukum dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum, dan begitu juga dengan definisi hukum tata negara. Nah, para ahli hukum, para sarjana ya, memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan definisi hukum tata negara. Dari Christian van Vollenhoven misalnya, menurut beliau bahwa hukum tata negara itu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dengan lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Jadi hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya masing-masing, di mana mengatur juga kaitannya dengan badan-badan ya, fungsi-fungsi dari badan-badan tersebut, kewenangan-kewenangan dari badan-badan tersebut. Van Vollenhoven sebagai murid dari Oppenheim juga mewarisi pandangan gurunya yang membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurut Van Vollenhoven bahwa hukum tata negara itu melihat negara dalam keadaan diam, berbeda dengan hukum administrasi negara yang melihat negara dalam keadaan bergerak. Itu adalah definisi HTN dari Van Vollenhoven. Lalu selanjutnya dari Paul ya, beliau berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Jadi simpel ya, hukum yang mengatur tata organisasi negara. Selanjutnya Van der Pot mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya individu warga negara dalam kegiatannya. Jadi cakupan pengertian yang cakupan dari pengertian yang disampaikan oleh Van der Pot ini lebih luas ya. Karena di dalamnya ada mencakup aspek kegiatan negara dan warga negara ya, mencakup aspek badan-badan beserta kewenangannya masing-masing ya, kemudian bagaimana hubungan di antara badan-badan tersebut, serta bagaimana hubungan antara individu warga negara dalam kegiatannya. Ini jadi hukum tata negara adalah segala peraturan yang menentukan ya, atau yang mengatur badan-badan yang diperlukan di dalam suatu negara beserta kewenangan yang dimilikinya dan hubungan di antaranya, serta bagaimana hubungan badan-badan tersebut dengan individu warga negaranya dalam kegiatannya.
Itu adalah definisi dari Van der Put. Jadi lebih luas daripada yang sebelumnya. Lalu Lokman berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jadi ini mirip-mirip definisi dari Paul Scholten ya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah definisi yang disampaikan oleh Kusumadi Pujo Sewoyo ya, di mana beliau berpendapat dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, beliau mendefinisikan tentang hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum ya, yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan wewenang tingkatan imbangan dari dan antara perlengkapan itu. Jadi definisinya cukup panjang ya. Lalu dari Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim dirumuskan HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Terakhir adalah pandangan dari Jimli Asidiki, Prof. Jimli Asidiki. Beliau berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang pertama nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara. Lalu yang kedua adalah format kelembagaan organisasi negara. Lalu mekanisme hubungan antar lembaga negara dan mekanisme hubungan lembaga negara dengan warga negara. Jadi barangkali definisi yang cukup jelas bisa menggambarkan kepada kita semua mengenai pengertian dari hukum tata negara adalah dari pengertian yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini. Jadi hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara, yang mengatur format kelembagaan organisasi negara, yang mengatur bagaimana mekanisme hubungan di antara lembaga negara tadi, dan yang keempat adalah mengatur mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Jadi dari semua pendapat tadi terkait dengan hukum tata negara, maka bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yakni ini hukum kenegaraan yang berada di dalam di ranah wilayah atau di wilayah hukum publik ya, di ranah hukum publik. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antara organ negara tersebut, tetapi pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ negara dengan warga negara. Jadi hukum tata negara tidak hanya mengatur bagaimana organ negara tersebut, bagaimana badan-badan atau lembaga-lembaga negara itu dan apa kewenangannya dan bagaimana hubungan di antara lembaga negara tersebut, tetapi juga mengatur bagaimana mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negaranya. Yang ketiga, hukum tata negara tidak hanya merupakan reh atau hukum, apalagi wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai lire atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang dimaksud dengan Verfassungsrecht sekaligus Verfassungslehre, hukum konstitusi dan teori konstitusi. Jadi hukum tata negara ini bukan hanya dimaknai sebagai hukum, tetapi juga sebagai sebuah teori. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun yang mempelajari negara dalam keadaan
bergerak. Ya, tadi di dalam istilah Belanda digunakan istilah Staatsrecht ya, atau hukum negara, di mana hukum negara itu memiliki dua pengertian, yakni hukum negara dalam arti luas, yakni HTN dan HAN. Hukum negara dalam arti sempit adalah HTN. Jadi dalam arti luas, hukum tata negara itu mencakup HTN itu sendiri dan hukum administrasi negara. Dalam arti luas, HTN itu mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa saja dari pembahasan itu sebetulnya kita sudah bisa menerka-nerka atau meraba-raba kira-kira apa saja yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada beberapa hal yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara, yakni pertama adalah konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya atau perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya maupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis. Jadi konstitusi sebagai hukum dasar yang tertulis ini menjadi salah satu objek kajian dari hukum tata negara. Yang kedua adalah pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut, dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi, serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Ini mencakup pola-pola dasar kenegaraan ya, ketatanegaraan, termasuk di dalamnya apa saja atau bagaimana cara membentuk sebuah lembaga negara apa saja yang ada di dalam negara, lalu kewenangan apa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, struktur kelembagaan negara ya, mekanisme hubungan antara organ-organ kelembagaan negara baik vertikal maupun horizontal. Jadi salah satu objek kajian dari HTN adalah lembaga negara itu sendiri dan bagaimana struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan di antara lembaga negara tersebut baik vertikal maupun horizontal. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Ya, jadi tadi ditegaskan bahwa hukum tata negara tidak hanya mengatur mengenai kelembagaan negara, mengenai organisasi negara, tetapi juga bagaimana mengatur juga hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap apa yang disampaikan secara singkat ini bisa Anda pahami dan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.